Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada presentasi kelompok 8 tentang materi aliran-aliran pemikiran dan gerakan dakwah dalam mata kuliah Filsafat Dakwah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Tujrijal, MA. Oke, kami di sini dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Nah, yang pertama ada Fatur Rahman Faisal dengan NIM belakang 45. Yang kedua ada Khairunisa Filza Oktaviani dengan NIM belakang 54. Yang ketiga ada Siti Hajar Aulia Jasmine dengan NIM belakang 75. Lalu yang keempat saya sendiri Irfan Tamiras dengan NIM belakang 53. Suara gua masih kan? Masuk. Oke. Oke, untuk materi yang pertama yaitu ada paradigma dakwah harokah. Nah, di sini ada definisi paradigma dakwah harokah. Yang pertama, kata harokah secara harfiah berarti gerak atau gerakan, dikatakan bergerak bila seseorang berpindah atau mengambil posisi baru dari posisi sebelumnya. Lalu, dakwah paradigma harokah menurut istilah adalah suatu konsep dakwah yang menggunakan pergerakan movement sebagai jalan dakwah. Dakwah ini lebih menekankan kepada aspek tindakan atau aksi ketimbang wacana atau teoritas. Selanjutnya itu ada karakteristik dakwah harokah. Yang pertama, menurut Mustafa Masyhur, dakwah harokah mendasarkan diri pada 3 kekuatan, yaitu kekuatan akidah dan iman, lalu kekuatan kesatuan dan ikatan di antara kaum muslim, lalu yang ketiga kekuatan jihad. Lalu ada lagi karakteristik dakwah harokah menurut Fatih Yakan, dakwah harokah memiliki 4 ciri pokok, yaitu murni, yang pertama murni dan autentik atau zatiyah, lalu yang kedua mendorong kemajuan, takadumiyah, lalu yang ketiga universal, samilah, lalu yang keempat menjauhkan diri dari perbedaan-perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Ada pula tokoh-tokoh dakwah harokah. Nah, itu Yusuf Qaradawi menyebutkan ada beberapa tokoh dakwah harokah, antara lain yaitu yang pertama Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab, dia itu apa nih? Mulai dari tahun 1703 Masehi sampai tahun 1781 Masehi. Lalu ada yang kedua, Jamal al-Din al-Afghani dari tahun 1839 Masehi sampai dengan tahun 1897 Masehi. Lalu yang ketiga ada Muhammad Abduh. Dia ini wafatnya pada tahun 1905 Masehi. Lalu yang keempat ada Rashid Ridla dari tahun 1865 Masehi sampai tahun 1935 Masehi. Lalu yang kelima ada Hasan Al-Banna dari tahun 1906 Masehi sampai tahun 1949 Masehi. Lalu yang keenam ada Sayyid Qutb dari tahun 1906 Masehi sampai tahun 1966 Masehi.
itu adalah tokoh-tokoh yang ada yang ada pada dakwah harokah. Oke. Lanjut ya, selanjutnya siapa nih? Akan dijelaskan oleh Jasmine. Betul ya? Iya, Oke, betul. silakan Jasmine. Ya, terima kasih. Selanjutnya itu sistem dan metode dakwah harokah. Menurut Qurtubi, ada 4 pendekatan yang menjadi watak atau ciri dari dakwah paradigma harokah. Yang pertama ada realistik atau waqi'iyah. Dalam arti pergerakan Islam itu menghadapi kenyataan atau realitas kehidupan manusia. Ini berarti gerakan dakwah harus bersifat sosiologis dan fungsional. Artinya, gerakan dakwah harus bertolak dari kenyataan sosial yang ada dan memberikan respon sesuai dengan problem dan tantangan yang ada. Tantangan yang dihadapi oleh gerakan dakwah adalah jahiliyah. Jahiliyah muncul dalam pemikiran, tatanan kehidupan, dan kekuatan. Gerakan dakwah tidak bisa mesti menghadapi semua itu dengan perangkat-perangkat yang sesuai dan seimbang. Yang kedua ada dinamis atau harokiyah. Dalam arti gerakan Islam itu memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Setiap tahap atau fase memiliki perangkatnya sendiri yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan yang ada. Setiap fase merupakan dasar dan tangga bagi fase berikutnya. Gerakan Islam tidak boleh menghadapi realitas kehidupan dengan pemikiran semata, sebagaimana ia tidak boleh menghadapi fase-fase yang berbeda-beda itu dengan perangkat-perangkat yang statis dan tidak berubah. Adapun yang ketiga yaitu tujuannya tetap. Metode dan pendekatan boleh berubah. Dalam pergerakan Islam, tujuan tidak membenarkan dan menghalalkan segala cara. Di sini, prinsip yang dipergunakan ialah bahwa tujuan yang baik harus ditempuh dan dicapai dengan metode dan cara yang baik pula. Untuk itu, cara-cara yang dipergunakan dalam pergerakan Islam tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Selanjutnya ada gerakan Islam bersifat internasional dan universal. Hal ini dapat dilihat dari ketetapan-ketetapan atau hukum-hukum Islam yang mengatur komunikasi dan hubungan masyarakat Islam dengan masyarakat lain di muka bumi. Ketetapan-ketetapan ini didasarkan pada prinsip bahwa ketundukan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip universal yang berlaku umum di mana semua orang harus mematuhinya atau sekurang-kurangnya setiap orang harus menerimanya secara global. Ini membawa implikasi bahwa usaha menegakkan prinsip universal ini tidak boleh berhenti atau dihentikan oleh hambatan politik atau kekuatan-kekuatan lainnya. Next, selanjutnya paradigma dakwah kultural yang akan dijelaskan oleh Saudara Nisa. Khairunisa Filza. Ya, sebelumnya itu slide-nya belum keganti ya. Masuk kok. Ya. Masuk. Itu benar. Ya, selanjutnya ada paradigma dakwah kultural dan yang pertama kita akan membahas definisi dakwah kultural. Jadi, kultur atau budaya adalah ciri khas suatu komunitas masyarakat. Dan budaya itu mencakup pedoman sopan santun dalam pergaulan, pakaian, acara, fakta perilaku, dan sistem kepercayaan. Jadi, budaya ini nggak bisa dipisahkan dari masyarakat. Dan dalam ungkapan lain, yaitu ungkapan salah satu peneliti, yaitu namanya Dawan Raharjo, itu mengemukakan pada pengertian umum, itu kebudayaan itu dipandang sebagai salah satu sektor dalam masyarakat. Jadi, secara singkat, kebudayaan itu adalah bidang seni budaya saja atau sosial budaya. Dan di sini kebudayaan itu dipahami sebagai sektor kebudayaan masyarakat yang menyangkut bahasa, istiadat, kebiasaan, pranata, dan kesenian yang hidup dalam masyarakat. Agama
dan sistem kepercayaan dan bahkan ideologi itu ada kalanya dimasukkan ke dalam kategori ini. Maksudnya dalam kategori kebudayaan. Dengan kata lain, kebudayaan itu adalah aspek simbolis dan aspek pengetahuan yang terdapat dalam kehidupan manusia. Dan dalam konsep Marxis dan Nge-lag tadi. Oke, udah muncul lagi kah? ya udah ya. Baik, jadi dalam konsep Marxis dan Neo-Marxis itu terdapat dua pengertian kebudayaan. Yaitu yang pertama, ada kebudayaan dalam arti sempit yang hanya mencakup estetis, bidang reproduksi ideasional atau dunia spiritual. Dan yang kedua itu mencakup keseluruhan, yaitu cara hidup atau totalitas kehidupan sosial baik yang menyangkut bidang reproduksi ideasional maupun reproduksi material. Tuh. Jadi dakwah kultural itu adalah upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam. Namun secara teoritis, agama di samping bahasa, sejarah, adat istiadat, dan institusi itu menjadi sumber atau unsur objektif pembentukan peradaban atau kebudayaan. Jadi misi dakwah kultural itu nggak lain adalah upaya melakukan dinamisasi dan purifikasi. Tuh. Dan next. Berganti kah? Ya, ganti. Jadi membahas tentang dakwah kultural dan budaya lokal itu berarti mencari bentuk pemahaman dan aktualisasi gerakan dakwah Islam dalam realitas kebudayaan masyarakat Indonesia di masa lalu, khususnya di kalangan umat Islam dan melalui pendekatan dan strategi yang tepat gitu. Jadi strategi yang dilakukan oleh para ulama di awal-awal perkembangan Islam di Nusantara ini memperlihatkan variasi sesuai dengan kondisi budaya setempat. Jadi diketahui bahwa Indonesia itu adalah salah satu bangsa yang paling puritas dunia dengan sekitar 400 kelompok etnis dan bahasa yang ada. Oleh karenanya, Indonesia itu adalah sebuah negara dengan kebudayaan yang sangat beragam. Jadi, oleh karena beragamnya budaya tersebut, maka para penganjur agama antara satu dengan yang lain itu memperlihatkan pendekatan dan strategi di Pulau Jawa yang dilakukan oleh para wali dengan Islamisasi di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Trio Datuk itu terlihat ada perbedaan. Jadi di Pulau Jawa dengan budaya sangat kental dengan nilai Hindu dan Buddha, maka Wali Songo itu mengembangkan berdakwah dalam menyampaikan ajaran agama Islam. Jadi sebagai berikut. Yang pertama ada dakwah melalui kesenian. Yang banyak digemari oleh masyarakat suku Jawa ketika itu adalah pagelaran wayang gitu. Dari media inilah Sunan Kalijaga mencoba memperkenalkan Islam lewat cerita-cerita yang dikembangkan dengan tokoh-tokoh yang diadopsi dari nilai-nilai ajaran Islam. Jadi salah satu cerita wayang terkenal itu adalah cerita Punokawa Pandowo yang terdiri dari Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Jadi kalau keempat pelaku tersebut itu mengandung falsafah yang sangat dalam. Seperti kata Arab Simar, artinya paku, mempunyai falsafah kokoh yakni bahwa kebenaran Islam itu kokoh. Bagi sudah tertanya, Petruk dalam bahasa Arab itu disebut patruk yang artinya tinggalkan segala apa yang selain Allah. Garain dalam bahasa Arab itu disebut nalakorin yang artinya memperoleh banyak kawan. Bagon dari bahasa Arab baga yang artinya berontak, yaitu memberontak terhadap sesuatu yang zolim. Jadi media lainnya media seni lainnya itu bisa melalui seni suara. Jadi para wali ini tampaknya nggak ketinggalan juga untuk mengubah lagu-lagu yang menafsirkan Islam sebagai salah satu cara untuk menggugah hati sang pendengarnya sehingga mereka ini dapat tertarik dengan lirik dan syair yang ditentukan melalui tarik suara. Terus yang kedua ada dakwah melalui pembinaan kader. Jadi pembinaan kader ini dilakukan untuk melanjutkan dakwah selanjutnya. Pembinaan ini dapat dilihat dari kehidupan semua wali yang mendirikan pesantren. Dan cara ini pertama kali dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim dan dilanjutkan oleh para wali-wali lainnya
dengan murid yang berdatangan dari penjuru antara. Yang ketiga ada dakwah melalui jalur keluarga. Jadi dalam Babat Tanah Jawi itu diceritakan bahwa Raden Rahmat atau Sunan Ampel dalam usaha memperluas dakwahnya melalui salah satu caranya itu adalah melalui dengan menjalin hubungan genealogis. Jadi dengan para tokoh-tokoh muda Islam yang sebagian besar adalah santri Raden Rahmat. Hal ini itu diilham dari metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Terus yang ketiga ada dakwah melalui jalur yang keempat, dakwah melalui jalur sarana dan prasarana ekonomi. Jadi dengan melalui pengembangan sarana dan prasarana itu berkenaan dengan perekonomian dan kemakmuran rakyat. Jadi memudahkan perlawi mengembangkan ajaran Islam. Jadi di samping yang keempat ada melalui sarana dan prasarana ekonomi. Jadi dengan melalui pengembangan sarana dan prasarana itu berkenaan dengan perekonomian dan kemakmuran rakyat. Jadi memudahkan para wali mengembangkan ajaran Islam. Di samping itu, Sunan Kalijaga adalah ahli dalam bidang falsafah dan dapat menerjemahkan alat-alat pertanian ke dalam sebuah dakwah yang dapat menyentuh hati masyarakat yang dihadapinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Saudara Fatur Rahman Faisal. Next, Pan. Ya, Oke. baik, yang selanjutnya itu ada dakwah kultural dan kebudayaan Indonesia masa kini. Meskipun merupakan salah satu bangsa muslim terbesar di dunia, perkembangan Islam di Indonesia sebagian besar merupakan hasil integrasi antara nilai-nilai Islam yang universal dengan ciri-ciri kultural Kepulauan Nusantara. Islam benar-benar berpengaruh pada lapisan paling dasar kebudayaan Indonesia. Dalam khazanah bahasa Indonesia, bahasa Arab, kontribusinya tidaklah kecil dalam memperkaya bahasa persatuan ini. Dan pengaruhnya ini adalah sebagian besar dari pendekatan dakwah kultural dalam masyarakat plural bangsa Indonesia. Untuk menerapkan dakwah dalam budaya lokal, diperlukan beberapa tuntutan, yaitu yang pertama, pengenalan dengan baik berbagai aspek dari ajaran agama, termasuk pesan-pesan dasarnya. Terus yang kedua ada pengenalan dengan baik kebudayaan lokal dan segala seluk-beluk kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada pengenalan dengan baik kenyataan masa kini masyarakat. Terus yang keempat ada penguasa sejarah dan penggunaan imajinasi kreatif. Next. Ya, yang terakhir itu ada epilog dari disparitas ke sinergi mazhab dakwah. Dari pemaparan tentang aliran-aliran pemikiran dan gerakan dakwah, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, hendaknya dapat menjadi kognitif bagi para aktivis dakwah bahwa sebagai ikhtiar, semua pendekatan dakwah adalah tidak mutlak. Masing-masing memiliki kekuatan sekaligus kelemahan yang syaratnya dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing. Pemikiran dan pendekatan yang beraneka ragam itu hendaknya diberdayakan dengan memanfaatkan pilihan mengisi kekurangan masing-masing dan bukannya saling menafikan dan menghancurkan. Terus pluralitas dakwah hendaknya
dapat dijadikan sebagai alternatif yang memperkaya khazanah keilmuan dakwah, seperti halnya kekayaan dan pluralitas pemikiran dalam mazhab fikih misalnya. Nah, sebagai alternatif ketika suatu mazhab dinilai tidak memadai untuk mengcover suatu permasalahan tertentu. Seperti juga pada disiplin keilmuan Islam yang lain. Pemikiran dalam dakwah tidak perlu dimutlakan, tetapi harus terbuka dan dinamis. Di samping saling melengkapi dan memberdayakan, mazhab pemikiran dakwah hendaknya terbuka dan bersedia menerima ide-ide baru dalam pendekatan dakwah agar lebih dinamis dan progresif. Sebagai suatu disiplin keilmuan Islam yang terbilang baru, ilmu dakwah harus siap menghadapi keragaman bentuk mazhab dan pemikiran sebagai konsekuensi logis dari inovasi pemikiran reflektif filsuf. Sebab akselerasi perkembangan disiplin ilmu dakwah amat terkait erat dengan kemampuannya mengambil pelajaran dari banyak kasus kemandangan aktivis intelektual Islam seperti ilmu kalam dan fikih misalnya. Ya, yang tersendat karena kurangnya menghargai keterbukaan dan kedinamisan serta adanya status quo dalam pemikiran. Kelahiran ilmu dakwah yang berlatar belakang kebangkitan masyarakat Islam ini masih amat muda dan tidak seharusnya berakhir seperti kedua disiplin ilmu di atas. Nah, karena kebangkitan masyarakat Islam masih membutuhkan ide dan pemikiran segar dakwah sebagai alternatif, keanekaragaman pemikiran dan mazhab tersebut harus mampu memperkaya khazanah keilmuan dakwah melalui kritik konstruktif, kreatif, dan inovasi pemikiran, bukan saling menafikan atau mengenyahkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, selesai sudah pemaparan materi atau presentasi dari kelompok 8 tentang aliran-aliran pemikiran dan gerakan dakwah. Untuk sesi selanjutnya ada sesi diskusi, sesi tanya jawab dari kelompok-kelompok lain. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh para pemakalah. Untuk pertanyaan yang pertama akan dari Lia Amalia akan dijawab oleh Saudari Khairunisa Piljah. Kepada Saudari Khairunisa Piljah, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, silakan Nisa untuk dijawab pertanyaan dari Lia. Ya, baik. Jadi Lia, pertanyaannya itu adalah dari penjelasan pemakalah mengenai dakwah, apa yang sebenarnya menjadi hakikat dari dakwah kultural itu sendiri. Itu dari Lia Amalia dengan NIM belakang 56. Jadi jawabannya itu adalah dakwah kultural itu mencoba memahami potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya. Jadi memahami ide-ide, adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, norma, sistem aktivitas, simbol, dan hal-hal fisik yang memiliki makna tertentu dan hidup subur dalam kehidupan masyarakat. Di pemahaman tersebut itu dibingkai oleh pandangan dan sistem nilai ajaran Islam yang membawa pesan rahmatan lil alamin. Dengan demikian, dakwah kultural ini menekankan pada dinamisasi dakwah dan pemahaman manusia sebagai makhluk budaya itu diperoleh dari kajian sosiologi dan antropologi agama yang menyebutkan bahwa manusia itu adalah homo religius, homo festivus, dan homo civicum. Dikatakan homo religius karena manusia itu dalam budaya apapun memiliki kecenderungan untuk mengaitkan segala sesuatu di dunia ini dengan kekuatan gaib. Dikatakan homo festivus karena manusia itu adalah makhluk yang paling senang mengadakan festival, dan dikatakan homo simbolikus itu karena
manusia memiliki kecenderungan untuk mengekspresikan pemikiran, perasaan, dan tindakannya dengan menggunakan simbol-simbol seperti bahasa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irfan menjawab pertanyaan Syahid. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Saudara Muhammad Said Al-Fatah dengan NIM belakang 68, yaitu pertanyaannya bagaimana seharusnya sikap umat Islam dalam menghadapi munculnya banyak aliran-aliran sesat yang ada pada saat ini. Nah, oke, untuk saat ini memang banyak sekali muncul aliran-aliran sesat. Nah, sikap yang seharusnya Islam apa tuh umat Islam lakukan atau umat Islam tunjukkan yaitu tentunya tetap berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Al-Sunnah, lalu itu semakin memperdalam ilmu agama, banyak belajar ilmu agama agar tidak mudah terpengaruh terhadap aliran-aliran sesat tersebut, lalu nggak ada jalan lain gitu kecuali terus meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita dalam belajar pelajaran agama Islam secara berkesinambungan agar iman dan akidah kita semakin kuat dan tidak goyah ketika banyaknya muncul aliran-aliran sesat ini yang bertentangan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu pertanyaan jawaban atas pertanyaan dari Muhammad Said Al-Fatah. Selanjutnya pertanyaan dari Mawadatul Fatih akan dijawab oleh Saudara Jasmine. Silakan Jasmine. Ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Mawadatul Fatihah dengan NIM akhir 58. Pertanyaannya dijelaskan oleh pemakalah bahwa dakwah harokah lebih menekankan pada aspek tindakan atau aksi ketimbang wacana atau teoritisasi. Nah, kegiatan dakwah paradigma pengembangan masyarakat biasanya bereaksi dalam hal apa saja, kemudian berikan contohnya. Jawabannya, kegiatan dakwah paradigma pengembangan masyarakat biasanya bereaksi dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan, seperti penyuluhan-penyuluhan, pengembangan ekonomi makro dan penengahan, pengembangan SDM, dan pendidikan madrasah atau pesantren. Gejala-gejala keagamaan yang terdapat dalam aksi-aksi tersebut sebagai bentuk sosialisasi Islam, itulah yang mungkin ditelaah lebih jauh sebagai segi metode dakwahnya, paradigma dakwah pengembangan usaha mewujudkan Islam dengan sebagai pijakan pengembangan dan perubahan sosial yang bersifat transformatif, emansipatoris. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudara Muhammad Taufik akan dijawab oleh Saudara Fathurrahman Faisal. Oke, baik. Jadi ada pertanyaan dari Saudara Muhammad Rafiq dengan NIM belakang 66. Pertanyaannya yaitu, sekarang ini banyak sekali perkembangan atau gerakan Islam yang mengarah ke suatu pembentukan cabang atau aliran Islam tertentu. Untuk itu, saya mohon kepada pemakalah bisa menjelaskan gerakan Ikhwanul Muslimin oleh Hasan Al-Banna dan bagaimana perkembangan dan keberadaannya di Indonesia saat ini. Oke, baik. Jadi gerakan Ikhwanul Muslimin ini didirikan oleh Hasan Al-Banna di Mesir pada tahun 1928. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengembalikan kejayaan Islam. Hanya saja dalam perjalanan gerakan tersebut banyak penyimpangan dan kelemahan yang harus diluruskan, terutama yang berkaitan dengan akidah, seperti tercampurnya dengan pemikiran tasawuf bid'i. Terus kemudian sikap lemah dalam mentolerir bid'ah tersebut. Nah, terus bagaimana perkembangan dan keberadaannya di Indonesia saat ini? Nah, di Indonesia gerakan ini cukup berkembang dan terakhir itu menjelma menjadi Partai Keadilan. Baik, selesai sudah sesi tanya jawab. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Oke, itu adalah diskusi dari sesi tanya jawab dari beberapa teman kelompok lain yang sudah dijawab oleh kami para pemakalah. Mungkin cukup sekian presentasi dan diskusi dari kelompok kami, kelompok 8 tentang materi aliran-aliran dan gerakan pemikiran dakwah. Kurang lebihnya kami mohon maaf, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.